ya kami berdua bukan pakar solusi juga. Kompetensi kami adalah mengumpulkan orang-orang yang pintar-pintar ini. Ya kalau seandainya ada wali kota Padang yang bagus, namanya Pak Mahyildi, ya sudah Pak Mahyildi jadi wali kota aja, gitu kan. Jadi ya dia standby jadi wali kota, didukung gubernur gitu loh. Jadi begitu yang kita inginkan. Jadi kolaborasi itu dengan kompetensi masing-masing gitu. Karena orang Sumbar ini pintar-pintar lah. Awak jujur Wak, masyarakat paling rasional yang selama kuat sobok ya. Bukan dibanding bule-bule Sumbar itu lah. Rasional mana. Dan memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Sahabat Palantara Mudo, kali ini kita berkesempatan bertemu dengan tokoh muda Sumatera Barat yang fenomenal ini. Menjadi bahan perbincangan bukan hanya di jagat politik nasional, juga termasuk mempuncak Sumatera Barat dengan kehadirannya dengan jargon Sumangai Baru. Ia adalah Bung Faldo Maldini. Dan pada kesempatan ini kita akan banyak berbicara tentang langkah-langkah zigzagnya di peta perpolitikan di tanah air ini, dan dia adalah sesuatu tokoh muda Sumatera Barat yang mendobrak sistem politik yang sudah mapan, yang selama ini milik orang tua-tua. Dan terima kasih Bung Faldo. Terima kasih dah. Alhamdulillah. Bersawal aja nak. Bebas. Terima kasih kalau diterima di tengah kesibukan yang luar biasa. Siap dah. Mungkin ada istilah tak kenal karena tak tahu karena tidak bertaaruf. Jadi orang mencari selama kok kan cuman spanduk, baliho, Faldo Maldini dengan tagline Sumangai Baru. Siap. Tapi orang tidak tahu Faldo kok Dima, kemudian sekolahnya Dima, dan tidak ada orang yang mengetahui itu, walaupun perbincangan kalau banyak. Baik. Mungkin sebelumnya awal pembicaraan awak dari situ. Baik. Nah. Halo, ya makasih dah lah diajak dan diundang. Sananya kalau awak jejak digital tuh sewarnanya lah cukup banyak sih, tapi memang kadang-kadang tidak sadar orang buka internet. Makanya memang awak pun memang harus kerajo labia kareh lah untuk memperkenalkan siapa Faldo Maldini gitu. Dan ketika orang tahu Faldo Maldini yang awalnya di nasional misalnya, ternyata tidak banyak juga orang awak kok ternyata tahu awak tuh orang Minang gitu. Karena memang jarang pakai bahasa Minang kan. Walaupun bahasa Minang awak rasanya enggak lo budak-budak warna gitu. Termasuk bahasa Tapan, bahasa Pasisia pandai. Awak dari Pasisia Selatan. Kampung ayah sama ibu dari Tapan. Dan memang waktu itu awak lahir sampai SMA di Padang. SMA terakhir tuh di SMA 3. Dek nih merantau, alhamdulillah dapatlah sekolah ke UI waktu itu. S1 ambil jurusan fisika. Fisika loh, nggak ada politik. Habis itu dapat kesempatan lanjut pasca sarjana di Inggris waktu itu ambil fisika dulu. Dan memang selama kuliah selain main di akademik, main lo di non akademik atau ekstrakurikuler lah kalau bahasa anak-anak muda kan, atau komunitas lah atau apalah namanya. Awak jadi ketua BEM lah di UI waktu itu sampai ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Inggris. Pulang ke Indonesia di usia 25 tahun. Jadi awak S1, S2, S1 ke Depok, S2 di London, balik ke Indonesia, pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta mulai usaha jo kawan-kawan dari Inggris waktu itu, ada beberapa lah usaha di umur 25. Dan awak memang langsung gabung partai politik. Di usia 25. Jadi memang waktu itu awalnya sih kui-kui aja. Kui-kui kawan-kawan berpartai. Bantuannya awak perlu lo mah gitu kan. Bahas suasana partai gitu kan. Waktu itu kan kalau jadi aktivis kok partai kok salah sih Sado. Iya. Nah, tapi lama-lama wak lihat sulit wak kalau seandainya dulu pas jadi aktivis demo acok. Tapi kalau politisi kok ndak nyetangkok apa yang wak demo ndak jadi barang. Pulang tuh jo
membuat komunitas lah, sambil bisnis buat komunitas, namanya mungkin sempat hits dulu nama komunitas pulang kampung. Anggota sampai 30.000 orang lah. Buat masa haji, mana gantian listrik, magia sepeda orang, magia bantuan dana, magia beasiswa banyak lah. Ya, tapi dia awak fokus politik, awak nak main di komunitas saya takutnya dianggap komunitas itu untuk kepentingan politik gitu kan. Jadi etikanya awak jago lah. Sampai umur 25, 27 awak usaha ketek-ketek dah. Lailah karyawan sampai beberapa ribu orang, masih ketek sih menurut awak dibanding yang lain kan. Nah akhirnya umur 27 awak mencari banyak hambatan-hambatan yang mungkin selama aku disadari pula dek pegiat medsos, dek profesional lain, kawan-kawan startup lain gitu. Kalau seandainya kita punya inisiatif untuk kebaikan untuk negara itu, tapi pengambil kebijakannya tidak menangkok keresahan awak, itu nggak akan kena gitu. Sebanyak apapun komunitas buat baksos, sebanyak apapun youtuber membuat video, sebanyak apapun kawan-kawan membuat bakti sosial, tapi keresahan itu tidak ditangkok dari pengambil kebijakan, bukannya sio-sio sih, kadang-kadang bukan untuk itu, tapi kan kita ini perubahannya tuh capek. Nah mungkin dong kita membuat perubahan apa kerajo sosial tahun iko, tahun bisa iko lihat, 2 tahun lagi iko lihat, berarti kan ada progres. Nah, awak lihat cara menciptakan progres itu dengan ya di arena politik ini. Suka nggak suka, mau nggak mau di arena politik yang kece orang misalnya kumuh, nggak barasia. Tapi suka nggak suka, ikut sampai membuat peraturan gitu loh. Nah perjalanan-perjalanan itu yang membuat awak kayak ya udahlah kita coba ikhtiar ketek-ketek dengan beberapa senior-senior yang selalu membimbing. Akhirnya awak serius, awak tinggal bisnis, exit, keluar, kalian jadi komisaris saja. Akhirnya masuk ke partai. Jadi wasekjen di partai awak sebelumnya kan. Jadi awalnya tuh masih kader biasa, kadep bahkan. Jalan-jalan akhirnya dapat kesempatan muncul sebagai salah satu juru bicara. Nah itu yang mungkin agak membuat orang tahu Valdo lebih banyak. Sebenarnya banyak juga kawan-kawan yang telah tahu Valdo. Mungkin sebagai aktivis mahasiswa, ketua BEM, sempat jadi mahasiswa Indonesia di luar negara gitu, buat komunitas gitu. Jadi politik adalah ujung dari sadoalah apa yang awak lakukan banyak kok Pak, dalam waktu singkat gitu loh. Yang sebenarnya kalau awak lihat, mungkin Allah tuh sayang ke awak, ngagiannya kesempatan mendapatkan itu capek dan banyak gitu loh. Rasanya zolim awak kalau untuk awak surang seh. Itu mulai awak pikir baca caranya orang bisa dapat kesempatan tak awak, dan lebih banyak orangnya. Dan kalau bisa orangnya tak awak, bukan anak pejabat, bukan apa. Awak ada masalah doa jangan anak pejabat gitu. Tapi kan anak bukan pejabat lebih banyak. Contohnya awak gitu loh. Nah tuh aja lihat baca caranya ya politik gitu loh. Baik politik ya karena kalau seandainya dapet misalnya ikhtiar kami di politik misalnya semangat baru Valdo dan Febi Datuk Bangso misalnya kan. Kita ini bisa anak-anak tuh kuliah tuh enggak perlu mikir biaya kuliah misalnya. Berarti kan orang-orang mau di awak tidak perlu lulus lah untuk cari beasiswa kan tidak gampang juga. Misalnya kita beko nio untuk mahasiswa Indonesia yang kuliah ke luar negara, kita bayar les bahasa Inggrisnya minimal. Budgetnya kan ada. Itulah yang jadi perhatian kami dari koalisi Jalan Pikiran kok gitu loh. Dari Valdo Febi gitu loh. Jadi kan awak sama Pak Datuk kan sama-sama muda sebenarnya. Ya kan? Awak yakin Pak Datuk apa punya keresahan yang sama, beliau dari orang yang aktif di pariwisata, jadi tour guide, orang Bukit Tinggi pasti tahunya lah, ya. Terus habis itu mengurus nagari ini itu. Kalau tidak pakai politik susah Pak. Jadinya mungkin kawan-kawan kecewa lah terkait pilihan politik awak gitu-gitu. Tapi di politik tuh pilihan tuh selalu tidak ideal gitu loh. Luar biasa bagi awak ada awak sebut mentor baru gini, teman berjuang pada Datuk Febi misalkan dengan pengalamannya, kebesaran hatinya gitu kan. Ini temuan awak di muka gitu. Itu kan bukan hal yang mudah di ekosistem politik hari itu. Dan pada itu pun masih muda. Dalam artian bilolok lah itu kan. Ya walaupun cek orang tidak mungkin tidak masuk akal. Di politik tuh yang tidak masuk akal yang tidak mungkin tuh yang waktu-waktu menang gitu kan. Ada orang kan yang beli tiap hari di presiden. Kok contohnya begini Pak. Ada orang yang tidak mungkin lah tukang kayu di presiden. Tapi lihat Pak. Mahal bisa lawannya gagah gitu kan. Tapi lihat Pak, maka awak sama Pak Datuk dibully tiap hari santainya. Ada orang kan dibully tiap hari di presidennya gini Pak Jokowi namanya. Nah, sebenarnya ada yang menarik juga kok. Orang kan lebih nyaman di Jakarta. Ya. Iya kan?
Jakarta tuh ada saudaranya. Kalau Yeah. popularitas Valdo lo punya popularitas lah di Jakarta. Pertanyaannya, Pak kok namuh pulang kampung? Nggak wajar Pak, tapi pulang sana. Saudaranya pulang. Ya tiba-tiba Mungkin kami berdua tali pusat kami itu tertanam dalam di siku Pak. Jadi payah-payah gitu kan. Jadi kalau awak sih sananya, ya Pak, kita tuh lah punya template mau deko kini. Aku template itu sana ya. Lulus, balik, karajo, direktur, pensiun, politik. Kalau kami kini enggak, kami balik. Lulus, karajo, bisnis kete-kete, iko, politik lebih awal. Kami baru, tenaga kami, pikiran kami lebih sehat. Lebih kue lebih fresh gitu. Ditutup 20 titik sehari masih kue gitu loh. Nah, itu cie. Yang kedua terkait Sumatera Barat. Iya sih, lah sampai London sih sana ya Pak. Sana lama lo di sini pada pulang ke Indonesia sana. Tapi kan kadang-kadang aduh, itu enggak motivasional ya, bukan motivator loh Pak. Awak enggak suka kata-kata motivasi sana. Bagi awak itu realistis aja. Itu cara awak balik budi aja Pak. Dengan apa yang awak dapat selama aku menurut awak terlalu banyak sih. Usia di Sagiko, orang tahu banyak. Awak Pak. Dan walaupun dengan segala pro kontranya ya, kadang-kadang orang sanang Jawa, kadang-kadang banci bana orang Jawa gitu. Tapi ya itulah, kita kan tidak bisa menyenangkan setiap orang gitu. Jadi awak sih merasa itu bentuk kalau bahasanya Pak Prabowo ngecek Jawa tuh payback gitu. Inilah cara kamu bayar kembali kemudahan yang kamu dapatkan. Ya ini. Jadi ya awak nak ngecek pula awak orang yang paling hebat enggak gitu, banyak ini lebih Pak. Tapi yang paling penting kan baca loh anak-anak muda kok bisa tak takut jadi pejabat. Kalau seandainya Valdo misalnya Pak Datuk di usia 30-an Manang misalnya kan itu bisa lo anak apa bang mimpi lulus kuliah 22 tahun misalnya, bisnisnya 2 tahun, perusahaannya langsung miliaran, triliunan. Kini startup kan memungkinkan untuk itu. Umur 25 aja pasti menang ya. Ada contohnya Valdo Febi misalnya. Jadinya gitu. Dan itu sih yang awak pikiran sih Pak. Awak sih bang, awak gini mungkin sekedar buka jalan aja sama. Yang akan menikmati mungkin tidak awak. Ya mungkin anak cucu lah. Jadi kok kerja jangka panjang sananya. Mumpung awak masih ada tenaga, keluangan, kesehatan untuk magia dipacu gitu. Mudah-mudahan Allah memudahkan dan Sumatera Barat kok sampai di lahirnya tokoh-tokoh besar. Dan SDM-nya mantap. Mohon maaf kalau kita caliak kita hariko mungkin jarang ya dalam sejarah kementerian dan pemerintahan tuh enggak ada orang Sumbar dalam struktur itu. Kita harus terima dengan fakta, dengan kepala terbuka dan hati yang dingin. Kita kok enggak sedang baik-baik aja. Tanpa menteri, tanpa pimpinan lembaga tinggi, tanpa ketua-ketua yang lain. Biasanya orang Sumbar menteri itu enggak cie, tigo gitu loh. Nah ini kan estafet regenerasi kok yang sedang kita coba impikan, mudah-mudahan tawaran itu diterima. Putusan balik pulang kampung itu kan tidak sederhana. Pasti ada sesuatu yang dicari. Apa di kacamata Valdo persoalan terbesar Sumatera Barat sehingga ada panggilan nurani pulang kampung gitu. Apa persoalan Sumatera Barat? Kita sadar bahwa Sumatera Barat kan tidak punya tambang, ya, tidak punya ladang minyak, ya. Bagi sebagian orang yang mungkin punya perhatian ke situ, pasti Sumatera Barat itu tidak menarik. Ya. Tapi yang membawa menarik itu adalah manusianya sih, orang-orang di situ. Kalau saya disuruh lagi pilihan ya, saya tak COVID kini kok Pak. COVID kini kok kan kita ramu, ekonomi hancur, pendidikan ramu, perdagangan berantakan, pariwisata tidak usah disabui, paniang. Tapi kan yang perlu kita pikir kini bara jumlah guru kita nanado, bara jumlah tenaga pengajar kita nan ready. Karena bakal SDM ku yang harus kita siapkan Pak. Kau percaya itu? Sama tak ke Jepang, kena bom de
Amerika kalah parang, kan pertanyaan pertama itu, bara guru nanta siso aja. Nggak ada banyak tambangnya di Jepang tuh resuak tuh. Nggak sebanyak Indonesia bahkan. Tapi maju kan, dia apa dia urangnya. Singapura negara ketek tuh sajo. Kalau kayak, mohon maaf ya, kalau sana buang ayah ketek orang se Jakarta tuh banjir Singapura misalnya. SDM-nya Pak, lagi-lagi awak itu sih. Dan awak merasa kesempatan yang lah kita dapet kok Pak Datuk juga gitu kan, tangtung juga gitu, sama ya. Dan itulah yang kita harapkan. Jadi urangnya Pak, itulah potensi Sumatera Barat sabananya gitu loh. Yang selama itu mungkin kita terlalu sibuk mencari ladang minyak, apa kok tambang gitu loh. Berarti ada yang stuck atau ada yang terdegradasi. Coba kita sama-sama buka hati kita masing-masing menerima kondisi ini. Sedih nggak kita kalau seandainya indeks pembangunan manusia kita ya so-so gitu, standar lah gitu. Padahal orang bilang bangsa ini didirikan oleh orang Minang. Sedih nggak kita kalau dikacan kota pelajar tuh begini, Jogja, bukan Sumbar. Padahal Bung Karno belajarnya di Sumbar. Salah orang tuh mencari dulu FK Unan misalnya. Orang Malaysia tiba belajar kedokteran. Kini di mana orang Indonesia baru ke Malaka. Kok kan ada kejadian yang menurut awak agak menyedihkan gitu. Masa kita cuma diopok-opok dengan hal-hal masa lalu gitu. Jangan dong. Kalau bisa ya mudah-mudahan langkah kami berdua kini adalah langkah mempersiapkan ya pimpinan Indonesia beberapa tahun lagi lah. 5 tahun lagi mungkin, 10 tahun lagi. Ya siapalah misalnya yang mau jadi, bisa mimpi kita Pak, kita itu punya Bung Hatta selanjutnya gitu loh, minimal Bung Hatta selanjutnya. Kini kan nggak bisa mimpi kita. Sekolah-sekolah terbaik di mana? Kira-kira apa penyebab? Apa penyebab kalau itu terjadi? Bisa terjadi seperti hari itu? Ya karena mungkin tanpa semangat baru dikelolanya ya. Awak merasa tidak bisa lah mau urus Sumatera Barat dan banyak dan gadang kok dengan kekuatan satu kelompok. Itu Cik. Kita harus sama-sama, tidak bisa. Bung Hatta, Tan Malaka, Syahril kurang beda alai. Tapi untuk Indonesia mereka satu kok. Ya kan, Cik ke kanan, Cik ke kida, Cik di tengah gitu. Mereka tuh pakarnya loh gitu loh. Tokoh pikiran ini. Itu Cik, Pak. Stagnasinya karena mungkin distribusi pembagian tugasnya itu dikungkung sama satu kelompok. Yang itu mungkin yang membuat kita selama 10 tahun itu tuh ya jalan di tempat gitu loh. Mohon maaf gitu ya. Bagi awak itu persoalan karena bagi awak itu Sumatera Barat kok tidak milik satu kelompok. Jadi awak berharap kita kembalikanlah Sumatera Barat kok ke pemilik aslinya. Ya masyarakat Sumatera Barat. Aja sampai sadonya itu satu. Yang kedua, kompetensi. Ya, kompetensi. Pasti kompetensi itu kan mau dikolok. Pasti akan dikritik misal. Faldo Febi mau jadi gubernur, wakil gubernur. Pernahkah jadi wali kota? Pernahkah jadi bupati? Ya emang Bung Hatta pernah jadi wali kota Bukit Tinggi untuk bikin Indonesia? Kan enggak gitu loh. Ya, apakah Bung Karno jadi bupati Blitar dulu untuk jadi presiden? Kan enggak gitu loh. Jadi ya kami berdua bukan pakar solusi juga. Kompetensi kami adalah mengumpulkan orang-orang yang pintar-pintar ini. Ya kalau seandainya ada wali kota Padang yang bagus, namanya Pak Mahyildi, ya sudah Pak Mahyildi jadi wali kota aja, gitu kan. Jadi ya dia standby jadi wali kota, didukung gubernur gitu loh. Jadi begitu yang kita inginkan. Jadi kolaborasi itu dengan kompetensi masing-masing gitu. Karena orang Sumbar ini pintar-pintar lah. Awak jujur Wak, masyarakat paling rasional yang selama kuat sobok ya. Bahkan dibanding bule-bule Sumbar kok lah. Rasional mana. Dan memang terlalu banyak juga, dan awak beruntung sih di bimbing dan punya banyak udah banyak uni-uni, dan apalagi ini punya pada Tok Febi yang mengawanan dan ala berpengalaman di lokal. Mudah-mudahan langkah itu menemukan titik terang, dan mari kita gunakan menurut awak pilkada pilgub kontak membuat perhitungan itu.
Jangan gitu sibuk sama 65 kursi, siapa yang dapat 20%, ya itu penting, ya kan? Tapi baca tentang kita tentang kesehatan, jumlah spesialis paru kita bara, sarana prasarana kita bara, APD kita rumah sakit standby itu nggak terbahas. Sibuk aja jadi lah bantu pakar politik jadinya sadonya. Walaupun kami yang politisi aja agak panik lo mengecek itu sana. Tapi walaupun itu penting, itu penting, kita hormat juga dengan itu. Tapi ayolah yang masyarakat, awak berharap jadikan itu momentum untuk perhitungan kita pun juga siap untuk dibikin perhitungan gitu loh. Karena sayang pemilu itu lewat saja, ide kita mau demo aja.